Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak, jadi hari ini saya ada ditugaskan untuk mewawancarai Bapak mengenai dilematika. Terima kasih untuk waktunya. Jadi Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bukan? Yang selama ini saya sebagai selaku kepala sekolah untuk mengidentifikasi dilema etika itu, kita itu kadang-kadang memanggil guru yang bersangkutan apa permasalahan anak-anak di dalam kelas baik di sekolah itu hanya kita tahu dari guru laporan dari guru, laporan dari OSIS, tidak lanjutnya juga kita hanya mengarahkan apa yang kita laksanakan setelah itu. Lalu bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu kita harus memanggil guru yang bersangkutan, harus kita musyawarahkan, kita lembutkan, setelah itu kita ambil keputusan. Keputusan itu bukan mutlak di sekolah, tapi keputusan itu dengan musyawarah kita. Langkah-langkah atau prosedur yang dijalankan? Prosedurnya itu harus dulu kita panggil apa kendala yang dilema etika di permasalahan sekolah itu, kita identifikasikan apa ya. Setelah itu kita panggil guru bersangkutan, kita panggil yang berkompeten, lalu kita musyawarahkan. Itu proses prosedur yang kita lakukan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal yang efektif itu tidak boleh kita putuskan dengan satu di kepala sekolah, harus kita musyawarahkan. Itu yang lebih efektif. Dengan musyawarah itu baru efektif persoalan dilema etika. Jadi apa saja selama ini tantangan yang terjadi pada saat pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Tantangan itu sudah pasti ada. Yang pertama, tidak kepuasan terhadap siswa. Kadang-kadang keputusan itu belum tentu memuaskan yang melanggar etika itu. Kepuasan itu kadang-kadang belum. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Kalau jadwal itu tidak. Ketika ada kasus dilema etika, itu kita proses masa itu terus. Begitu ada kejadian, selalu kita proses, itu aja. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini Assalamualaikum membantu Anda dalam pengambilan keputusan Pak? Yang membantu kita selama ini itu banyak jelas. Itu ada tim kita sekolah itu siapa saja. Itu sudah pasti ada wakil kurikulum, ada siswaan, ada guru. Kalau tanpa orang pembantu itu jelas proses pengambilan apa itu tidak jalan. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Pak? Pelajaran yang paling yang dapat detik adalah ketika ada kasus dilema etika, kalau tanpa kita musyawarahkan itu tidak akan berjalan dengan bagus. Ketika kita musyawarahkan itu baru keputusan itu real ya, bagus terhadap yang siapa yang melanggar etika itu. Terima kasih Pak, itu saja poin-poin yang mau saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang dilakukan. Baik, terima kasih. Saya meminta waktunya sebentar karena ada beberapa tugas. Ini salah satu tugas saya untuk CGP. Ini ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai perihal dilema etika yang ada di sekolah kita. Jadi Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebetulnya dilema etika ini banyak terjadi kasus-kasusnya di SMP di desa ini. Cuma salah satunya cara mengatasinya adalah tidak merugikan pihak yang terkena dilema etika. Contohnya kasus sederhana di SMP desa ini ada muslim ketika seruan
ajan. Ini salah satunya nih, di samping kasus-kasus yang lain, seruan ajan zuhur berkumandang di saat proses pembelajaran berlangsung. Di situ kita ambil inisiatif bahwa ya belajar itu juga sangat penting, sholat itu juga sangat penting. Jadi di saat dua siswa terdapat di dalam kelas, ada muslim dan muslim, jadi untuk sholat tepat waktu aja ya kita memusyawarahkan kepada bapak dan ibu dewan guru agar siswanya bisa sholat di luar untuk sesaat. Setelah itu setelah sholat selama 5 menit siswa itu bisa masuk. Itu contoh, salah satu contoh kasusnya. Jadi semua tidak dirugikan, ibadah jalan, proses pembelajaran di kelas juga jalan. Nah, ada juga salah satu siswa yang mendapat nilai yang rendah di sekolah, mendapat nilai yang rendah, sementara KKM juga, KKM-nya tinggi, tidak sesuai capaian siswa terhadap grade KKM yang didapatkan oleh guru. Jadi saya sampaikan kepada bapak dan ibu guru, sebelum ujian dilaksanakan, siswa tersebut harus diberi proses pembelajaran ekstra remedial agar apa yang disampaikan, apa yang ditargetkan sesuai dengan KKM itu terlampaui. Ini salah satu beberapa contoh yang ada di SMP Indonesia dalam atasnya seperti itu. Lalu bagi anak, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengenai tersebut? Ya, untuk mengatasi masalah seperti itu tidak ada cara lain selain bermusyawarah. Jadi kita bisa melibatkan bapak dan ibu guru, melibatkan orang tua secara intens untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Jadi saya tidak pernah mengambil kebijakan otoriter yang mengedepankan ego dan pribadi sendiri. Dan jika ini harus dijalankan secara baik dalam bentuk bermusyawarah. Lalu langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan sekarang? Langkah atau prosedur, kalau ditanya masalah langkah atau prosedurnya, ya tentunya kita memiliki tata tertib di SMP Negeri Desa ini. Semua terkoordinasi berdasarkan surat keputusan. Jadi ya semua bekerja sesuai dengan tupoksinya. Tidak ada kebijakan apapun, tidak ada tindakan apapun di luar dari pada prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. Lalu hal apa saja Pak yang selama ini dianggap paling efektif untuk pengambilan keputusan yang Bapak ambil? Hal yang paling efektif untuk menjalankan keputusan itu adalah musyawarah. Kita harus bermusyawarah pada setiap permasalahan yang ada. Kalau memang tidak selesai di sekolah musyawarah antara saya, bapak dan ibu guru, maka kita libatkan orang tua untuk mengambil keputusan. Dalam hal itu diadakan dengan komite sekolah. Ada nggak Pak tantangan yang Bapak hadapi untuk pada saat pengambilan keputusan tersebut? Ada, jelas ada. Segala keputusan ada tantangan yang akan kita hadapi, tapi kita melihat benang merahnya. Dalam hal ini efek keputusan itu mana yang lebih besar terjadi terhadap apa yang kita putuskan, mana yang lebih besar, dan tentunya kita mengambil hal yang minimalisir, yang paling kecil. Hanya itu kita sepakati untuk mengambil keputusan itu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ketika ada kejadian yang terjadi itu, untuk penyelesaiannya apakah Bapak menyediakan waktu khusus atau langsung menyelesaikan? Ya, tergantung kepada situasinya. Saya sebagai pimpinan terkadang ada pekerjaan yang harus diselesaikan, yaitu tentang pendidikan, tetapi
dalam hal ini tentunya saya akan menyediakan waktu khusus untuk penyelesaian masalah-masalah dilematika ini. Kita disediakan waktu khusus, cuma waktu khususnya melihat situasi, melihat keadaan yang ada seperti itu. Jadi ada nggak Pak seseorang atau yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengatasi masalah? Ada tentunya Bapak, para wakil Bapak dan Ibu guru, para wanita, semua tugas, semua kewajiban kita laksanakan di sekolah ini akan kita jalankan secara baik dan benar. Saya nggak akan bekerja sendiri, nggak akan mendapat keberhasilan sendiri tanpa didukung oleh para wakil dan Bapak dan Ibu guru di sekolah. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan, itu kira-kira ada nggak Pak pembelajaran yang bisa kita petik atau kita ambil dari semua? Ya, seperti kata pepatah, ya, pengalaman adalah guru terbaik. Semuanya ada, pasti ada pembelajaran yang kita ambil dari setiap peristiwa yang ada. Jadi dengan pengalaman itu kita bisa menjadi lebih dewasa untuk mengambil sebuah keputusan. Itu pasti ada. Ya, saya rasa itu saja yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya coba saat ini. Untuk semua yang Bapak sampaikan, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk saya pribadi. Ya. Terima kasih.